Annyeonghaseyo teman-teman Media Morph. Di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang fandom bersama dengan aku, Elif. Nah, kalau teman-teman dengar sapaanku di awal, sebenarnya udah kerasa dong kita bakal ngomongin fandom apa. Yap, bener banget. Kita bakal ngomongin fandom K-pop. Nah, K-pop sendiri udah bukan jadi istilah yang asing buat kita karena mudah banget menemukan konten K-pop di media, baik secara langsung, baik secara sengaja maupun nggak sengaja. Dan pasti mudah banget menemukannya dengan melihat orang-orang di sekitar kita yang mendeklarasikan diri sebagai penggemar K-pop. Buat para pendengar yang memang merupakan penggemar K-pop, aku ingin mengajak teman-teman buat kilas balik ke hari ketika coronavirus ini merebak di Korea. Ingat nggak sih ketika itu kita scroll portal berita, ternyata isinya adalah berbagai macam pengumuman soal penundaan maupun pembatalan berbagai aktivitas yang biasa dilakukan oleh para idol. Dan aktivitas ini juga mencakup konser, fan signing, fan meeting yang melibatkan interaksi antara idol dan fans, sehingga bagi para fans yang udah membayar tiket konser atau fan meeting atau bahkan udah dapat slot buat ikut fan signing terpaksa harus membatalkan semua itu karena virus ini semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran akan virus ini kita bisa lihat bahwa ini merubah banyak banget aspek di kehidupan. Perubahan ini mencakup berbagai aktivitas yang biasa dilakukan secara luring, akhirnya harus dilakukan secara daring. Nah, gimana nih dengan para fans dengan perubahan ini? Sebenarnya fans udah gak kaget banget kalau misalnya mereka harus beralih dari luring ke daring karena dunia digital ini udah jadi rumah mereka. Apalagi buat international fans yang terhalang kendala jarak maupun keuangan yang nggak memungkinkan mereka buat bertemu dengan idol mereka secara langsung. Mereka akhirnya mengandalkan konten-konten yang bisa ditemukan secara digital untuk mengikuti perkembangan artis mereka atau bahkan buat berinteraksi baik dengan idolnya maupun dengan sesama fans. Jadi bisa dibilang kehidupan fans ini nggak hancur-hancur amat karena justru di ranah digital mereka yang emang semula udah hidup jadi bisa lebih hidup. Tapi gimana nih dengan kegiatan-kegiatan yang tadi kita sebutkan kayak konser, fan meeting, fan signing yang mekanismenya emang bener-bener luring. Ternyata ini nggak menghentikan kegiatan-kegiatan ini buat terus berjalan. Salah satunya adalah konser. Paling nggak dari Maret sampai Juni ini udah ada beberapa konser yang dilaksanakan secara online. Yang bakal kita bahas di sini adalah konser yang dilakukan oleh Golden Child, Seventeen, dan NCT Iricil atau NCT 127. Kalau dari Golden Child sendiri, konser ini emang diinisiasi dari perusahaan yang menaungi Golden Child, yaitu William Entertainment. Konser ini dilaksanakan di Periscope dengan hashtag Stay Safe with Golden Child. Nah, dari hashtag itu sebenarnya udah kelihatan kan kalau harapan dari konser ini adalah memastikan bahwa orang-orang tetap di rumah dan menonton penampilan Golden Child di Periscope yang bisa diakses secara gratis dan bebas. Walaupun ada tulisan penyiaran langsung, tapi sebenarnya Golden Child ini nggak melakukannya secara langsung. Tapi ini adalah sebuah rekaman video dari konser mereka di bulan Januari 2020 berjudul Future and Past. Selain bisa diakses secara Periscope yang live dan terbatas, ternyata footage dari konser ini juga masih bisa diakses di YouTube channel Golden Child atau William Entertainment yang juga bisa diakses secara gratis walaupun nggak semuanya karena cuma diambil dari penampilan-penampilan mereka aja ketika mereka membawakan lagu. Berbeda dengan Golden Child, konser Seventeen sebenarnya justru dilakukan oleh fans dan merupakan inisiatif fans secara murni. Konser ini dilaksanakan di Mixlr, sebuah platform untuk berbagi audio secara live, dan emang ini merupakan rekaman audio dari konser Seventeen yang udah pernah dilaksanakan sebelumnya. Tapi penyelenggaraan konser online ini cukup niat sih sebagai sebuah inisiatif fans karena mereka nggak cuma rilis
jadwal penyelenggaraan konser, tapi mereka juga mengadakan online ticketing. Online ticketing ini ada ditemukan di berbagai macam platform, kayak ada yang bikin dari Google Form, ada juga yang bikin tiket di tiket.com, ada juga yang bikin lewat platform lain yang memungkinkan fans untuk mendapatkan e-tiket. Sementara itu, konser dari NCT Rachel ini agak mirip dengan yang dilakukan oleh Golden Child, yaitu memang inisiatif dari agensi yang menaungi NCT Rachel, yaitu SM Entertainment. Tapi bedanya ini dilakukan di V-Live Plus yang hanya bisa diakses oleh para audiens yang udah membayar untuk akses menuju ke platform digital ini. Konser ini juga dilakukan secara live, bukan merupakan footage atau rekaman dari konser-konser yang udah dilaksanakan sebelumnya. Bisa dibilang ini juga lebih eksklusif, walaupun mungkin nggak melibatkan penjualan tiket dan sejenisnya, tapi bisa dibilang pembelian membership dari V-Live Plus ini juga merupakan bentuk pembelian tiket yang biasa dilakukan di konser-konser offline, dan ini juga menunjukkan bahwa konser daring ini udah mulai menunjukkan sisi komersialisasi. Dalam hal ini bisa menjadi suatu prospek yang nantinya mungkin bakal jadi tren, aku rasa. Karena mau nggak mau berbagai ranah kehidupan perlu menyesuaikan dengan pandemi ini yang kita juga nggak jelas kapan berakhirnya. Konser online semacam ini juga bisa menjadi prospek buat para idol yang biasa menjadikan konser sebagai salah satu sumber pemasukan mereka buat membuat konser online dengan mungkin suasana yang cukup mirip dengan konser offline, dan memastikan bahwa konser ini bisa tetap berjalan walaupun secara daring, sekaligus memastikan bahwa pemasukan mereka tetap ada. Tapi gimana nih dengan para fans? Gimana sih kehadiran konser online ini buat mereka? Yang jelas konser online ini cukup buat mengobati rasa kangen mereka terhadap idol mereka, ataupun dengan interaksi dengan sesama fans, karena konser online ini kan sama-sama dilaksanakan secara live dan semuanya bisa dibilang menyaksikan, menikmati bersama-sama pada saat yang bersamaan. Tentu suasana konser online gak semata-mata sama dengan konser offline, karena banyak hal kan yang pasti gak tergantikan cuma karena mekanismenya berubah dari luring menjadi daring. Tapi konser online ini juga membantu para fans ini buat tetap berada di rumah di tengah pandemi, sekaligus mendapatkan hiburan yang sesuai dengan minat mereka dan menyalurkan rasa kecintaan mereka sebagai seorang fans. Dan walaupun beberapa mekanismenya berbayar seperti milik NCT Rachel, tapi ini juga bisa dibilang lebih mudah dijangkau oleh berbagai fans, baik dari mereka yang jauh dari Korea maupun mereka yang mungkin gak bisa menjangkau harga tiket yang secara luring mahal karena penggunaan gedung dan lain-lain, bisa jadi lebih murah. Ini juga memungkinkan buat konser ini bisa lebih inklusif dan bisa dinikmati oleh fans dari berbagai kalangan. Fenomena konser online ini juga menunjukkan bahwa bahkan kehidupan fans juga sangat beradaptasi dengan pandemi yang saat ini berlangsung. Walaupun fans sering dipandang sebelah mata, baik dia sebagai mass hysteria maupun sebagai obses individual, sebenarnya fans ini juga bertahan dengan caranya masing-masing buat memastikan bahwa mereka juga bisa bertahan di tengah pandemi. Dan tentu saja cara bertahan fans ini nggak bisa serta-merta terjadi kalau misalnya nggak ada juga konten yang dihasilkan dari para idolnya, yang pastinya juga dinaungi oleh perusahaan-perusahaan yang menaungi idolnya itu sendiri, maupun dari kreativitas fans yang seperti yang dilakukan oleh Carrot, walaupun itu nggak resmi, tapi itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya itu nggak akan bisa terwujud kalau perusahaan-perusahaan ini dari awal nggak menunjukkan konten-konten yang memungkinkan para fans ini buat mengolah. Di sisi lain, walaupun ranah digital ini udah jadi rumah buat para fans, sebenarnya fans juga masih belajar buat menyesuaikan banyak hal,
bahkan dalam kehidupan mereka sebagai fans untuk beradaptasi dengan berbagai hal yang tadinya luring jadi daring. Jadi memang pandemi ini nggak mudah buat semua orang, bahkan buat fans yang udah terbiasa dengan mekanisme-mekanisme daring dengan kehidupan mereka sebagai fans. Tapi yang jelas semua orang memang berusaha beradaptasi dan bertahan untuk memastikan bahwa semuanya lancar di tengah pandemi yang cukup mencekam. Kedepannya yang menarik buat dilihat apakah memang benar pandemi ini membuat kehidupan fans di ranah daring bisa jadi lebih intens dan lebih hidup daripada sebelumnya yang terbagi antara daring dan luring. Itu bakal jadi bahasan yang berbeda dan lebih bisa dikaji buat kedepannya lagi. Buat saat ini dari kesimpulan yang kita dapat, kita bisa lihat bahwa ternyata bahkan fans harus menyesuaikan dengan konser online ini, walaupun konser online ini kehadirannya cukup membuat para fans bisa betah di rumah dan menikmati konten-konten dari idol mereka yang mungkin sebelumnya gak bisa didapatkan karena mereka gak punya akses buat ke konser itu, entah karena mahal atau terkena kendala jarak. Lebih banyak hal yang bisa kita lihat dari pandemi ini di masa depan dan bagaimana kemudian setelah pandemi ini berakhir, yang semoga bakal cepat berakhir, transisi kehidupan yang sebelumnya jadi penuh daring menjadi harus kembali luring termasuk di kehidupan fans bakal lebih menarik buat dikaji. Nah, sekian podcast kali ini. Terima kasih udah mendengarkan sejauh ini. Thank you so much. Stay safe teman-teman. Annyeong.